Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi dengan Ustadz Yusuf. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang teks berita. Mengapa sih kita harus belajar tentang teks berita ini? Nah, karena banyak faktor ya. Di antaranya karena banyak berita yang sifatnya hoax atau bohong, ataupun berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Nah, sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya berita, baik itu dari media cetak seperti koran, majalah, dan lain sebagainya, ataupun dari media elektronik seperti televisi, di sosial media, dan lain sebagainya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung ke materi. Semangat dan tetap semangat! Baiklah, bismillah, saya akan menjelaskan. Nah, teks berita ini sering kita temui ya di koran ataupun di sosial media manapun pada era globalisasi saat ini. Nah, apa sih tujuan dari teks berita tersebut? Nah, teks berita tersebut adalah untuk menyaring tentang berita-berita hoax atau berita yang bohong, yang sifatnya adalah berita tersebut itu tidak faktual. Nah, seperti itu. Itu tujuan dari teks berita, kurang lebih seperti itu. Kemudian Ustadz akan menjelaskan tentang pengertian dari teks berita ini. Nah, kita bersimak ya. Teks berita yaitu teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi yang bersifat aktual. Aktual di sini dapat diartikan yaitu berita yang sedang banyak diperbincangkan di masyarakat. Kemudian unsur-unsur teks berita itu apa saja sih? Seperti itu. Nah, adapun unsur-unsur berita yang pertama adalah what atau apa, kemudian where di mana, kemudian when yaitu kapan, kemudian who siapa, dan yang terakhir adalah how bagaimana. Maksudnya adalah what itu apa, peristiwa yang diinformasikan, kemudian where di mana peristiwa itu terjadi, dan when kapan peristiwa tersebut terjadi. Kemudian who siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, dan why mengapa hal tersebut bisa terjadi. Yang terakhir adalah how bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, kemudian berikutnya adalah dalam bahasa Inggris unsur-unsur tersebut dikenal dengan sebutan 5W plus 1H. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah adik simba, yang merupakan akronim dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pertemuan pertama ini, materi tentang teks berita. Terima kasih sudah memperhatikan. Kita akan jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.